Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Alhamdulillah, kita sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan suci tersebut dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, dengan makna kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat itu, saat bulan puasa, kalau kita masih saja menerjang dosa, menerjang kemaksiatan, maka alangkah hebatnya kita, alangkah buruknya kita ketika kita sudah dipersulit oleh Allah. Sudah dipersulit tapi kita masih menerjang, maka itu sudah luar biasa keburukan yang kita lakukan. Itulah salah satu kelebihan bulan puasa. Kemudian kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian tentang tafsir Al-Quran, di mana kita akan mempelajari atau mendalami makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Saat ini kita sudah membahas surat Al-Mudatsir dari ayat 1 sampai ke 7 bulan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-8. Di ayat 1 sampai ke-7, Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan bahwasannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Itu dari ayat 1 sampai ke-7. Dan kemudian di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang kafir dan menceritakan salah satu tokoh dari orang kafir, Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat yang bernama Israfil, kemudian waktu itu adalah waktu yang sangat sulit dan tidak mudah bagi orang-orang kafir. Kenapa disebutkan waktu sangat sulit? Maka di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya waktu itu adalah waktu yang sangat keras bagi orang kafir. Sebagaimana yang telah kita pelajari di surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, surat Al-Haqqah, kemudian surat Al-Ghasyiyah, di mana saat itu hari kiamat orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu mendapatkan atau merasakan azab yang paling besar di dunia ini. Jadi azab yang paling besar itu adalah azab di hari akhir. Itu yang paling besar. Nanti ada lagi yang paling besar lagi. Besar dan yang paling besar, yaitu di akhirat, mendapatkan siksa di neraka. Itu, Pak. Jadi itulah makna dari sulit bagi orang-orang kafir. Kita sudah belajar bagaimana matahari digulung, kemudian gunung-gunung seperti kapas, kemudian lautan itu meluap, kemudian terjadi gempa bumi, di surat At-Takwir, di surat Al-Infitor, di surat Al-Ghasyiyah, surat Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari. Seharusnya itu dapat menambah keimanan kita. Itulah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Kalau kita belajar fikih itu adalah tata cara ibadah, ya. Tapi kalau tafsir Al-Quran adalah kita itu mendalami ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menambah keimanan, ya. Tujuannya apa? Takut dosa, kemudian takut bermaksiat, untuk menambah keimanan, semangat dalam beribadah. Itulah tujuan kita mendalami tafsir Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan ada salah seorang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Kata Allah, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri. Di sini Allah menceritakan seorang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu orang ini, ya, dia punya jabatan yang tinggi, tokoh, kaya, ya, kemudian dia terhormat intinya. Siapa itu? Namanya Al-Walid bin Mughirah. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini adalah tokoh Quraisy, salah satu tokoh yang paling besar. Abu Jahal, setelah Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini punya apa? Waj'altu lahu malam mamduda. Al-Walid bin Mughirah ini punya harta yang banyak. Wa banina syuhuda, punya anak-anak yang selalu bersamanya. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini, Pak, dia kaya, punya anak banyak, tapi dia selalu bersama anaknya. Jadi siapa yang bekerja? Yaitu anak buahnya yang bekerja. Budak-budak Al-Walid bin Mughirah yang bekerja. Jadi anak-anaknya selalu mendampingi beliau, bermain-main lah, kemudian bermewah-mewahan lah, intinya senang-senang lah di dunia ini.
Kemudian itu nikmat yang kedua, punya harta banyak, punya anak banyak. Kemudian wa mahadtu lahu tamhida. Kemudian Allah lapangkan rezeki Al-Walid bin Mughirah ini. Dilapangkan oleh Allah rezekinya. 3 kenikmatan langsung. Bayangkan Pak, kalau kita dapat harta yang banyak, anak yang banyak, yang selalu dengan kita, yang nurut dengan kita, kemudian dilapangkan pula rezekinya. Entah itu kesehatannya, entah itu hartanya, kemudian ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bayangkan 3 ini Al-Walid bin Mughirah dapatkan. 3 hal tadi. Gimana kalau kita dapatkan itu? Luar biasa berarti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian Al-Walid bin Mughirah pengen lagi dapat yang lebih banyak lagi rezeki itu. Pengen dapat lagi kenikmatan yang lebih banyak lagi. Kata Allah, "Kalla innahu kana li ayatina anida." Tidak bisa Walid. No, Walid aja pada Malaysia kan. Tidak bisa Walid. Kenapa demikian? Karena Walid bin Mughirah ini adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Saat Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul usia 40 tahun, kemudian Nabi itu berdakwah kepada orang-orang Quraisy, apa yang terjadi? Al-Walid bin Mughirah tidak mau beriman kepada Allah. Dan pelajaran untuk kita adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka nikmat itu jadikan nikmat tersebut itu dipakai untuk ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Walid bin Mughirah tidak menjalankan ketakwaannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan anak, mendapatkan istri yang baik, mendapatkan jabatan yang baik, kemudian mendapatkan ini dan itu. Pakailah sesuatu yang kita dapatkan itu untuk ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sa'urhiquhu sa'uda. Kemudian aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Jadi makna dari akan dibebankan dengan pendakian yang payah itu bahwasanya nanti di akhirat Al-Walid bin Mughirah ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Tidak bisa keluar dari neraka. Dia berusaha keluar dari neraka tapi tidak bisa karena Allah telah bersumpah, Allah telah akan berjanji bahwasanya akan membebani dia dengan pendakian yang payah yang tidak bisa dia keluar dari neraka tersebut. Innahu fakkar wa qaddar. Ada lagi nih. Ya, setelah Al-Walid bin Mughirah tadi itu tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW, ya, bukan hanya tidak beriman, tapi apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah, innahu fakkar wa qaddar. Dia itu berfikir dan menetapkan. Berfikir dan menetapkan untuk apa? Apa yang dia pikirkan? Apa yang ditetapkan? Dia sedang berfikir bahwasanya bagaimana caranya agar dakwahnya Nabi Muhammad ini stop, berhenti. Bagaimana caranya agar dakwah Nabi Muhammad ini tidak lagi berlanjut. Dia memikirkan, apa ya kata-kata yang pantas atau ejekan-ejekan yang pantas untuk Muhammad. Tukang sihir tidak cocok, karena dia bukan tukang sihir. Muhammad bukan tukang sihir. Kemudian tukang tenun tidak cocok juga, karena Nabi Muhammad itu baik. Ya. Tukang ramal tidak cocok juga. Ya. Tukang syair, apalagi syair. Al-Quran itu bukan syair, kata dia. Dia sadar bahwasanya Al-Quran itu bukan syair, lebih dari syair. Tapi fikir lagi, innahu fakkar wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Maka Allah mengatakan celakalah bagaimana dia cara menetapkannya. Tsumma qutila kaifa qaddar, celakalah bagaimana dia menetapkannya. Celaka, apa yang dia katakan? Nanti di ayat selanjutnya. Tsumma nadhar, kemudian dia memandang lagi, pandang ulang, merenung lagi bagaimana caranya agar Muhammad ini ya supaya tidak bisa meneruskan dakwahnya. Dipikir lagi, direnungkan lagi, dipikir lagi, direnungkan lagi, ya. Pikir terus, kemudian dia dapat ide. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian setelah dia itu berpaling dan sombong, dia dapat ide. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Jadi Al-Walid bin Mughirah mendapatkan sebuah ide, kata-kata atau ejekan yang cocok untuk Muhammad, yang Al-Quran ini, untuk Al-Quran terutama. Muhammad bawa Al-Quran, ada kata-kata yang cocok untuk Muhammad. Apa kata beliau? Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini adalah sihir yang unik. Tuh. Al-Quran ini adalah sihir yang telah dipelajari. Sihir yang unik yang belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sihir saja, wah, itu sudah mainstream, lah biasa. Tapi kata Al-Walid bin Mughirah, Al-Quran ini adalah sihir yang unik. Bayangkan, unik. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tuh. Jadi ada embel-embelnya, pakai kata uniknya. Ya, sihir yang unik gitu. Nah, itulah kata Allah, celakalah dia ketika dia itu menetapkan kata-kata Al-Quran itu adalah sihir yang unik.
Lalu bagaimana zaman sekarang itu ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah? Kafir dia. Al-Quran itu adalah ciptaan manusia. Kafir. Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Kafir. Seperti Al-Walid bin Mughirah. Apalagi Al-Walid bin Mughirah. Ya, sihir yang unik. Sihir yang dipelajari. Beda dari yang lain. Beda dari sebelumnya. Luar biasa. Itulah makar. Tipu daya. Itulah Pak kenapa orang-orang penipu itu, orang-orang pendusta itu cerdas otaknya. Cerdas otaknya. Kenapa? Dia selalu berpikir bagaimana caranya supaya dia itu bisa menipu dengan cara halus. Dia bisa berpikir bahasanya bagaimana cara berdusta dengan cara yang baik. Itu orang cerdas mereka. Zaman sekarang seperti itu juga. Banyak orang-orang yang cerdas, tapi dia menipu. Dia berpikir, dia pintar. Dia membodohi rakyatnya. Sama seperti Al-Walid bin Mughirah membodohi pengikut-pengikutnya. Seandainya, maka di Sirah Nabawiyah, seandainya Al-Walid bin Mughirah ini masuk Islam, otomatis banyak pengikut-pengikut orang Quraisy masuk Islam. Tapi Abu Jahal tidak mau Al-Walid bin Mughirah masuk Islam, karena dia menjaga harga diri Bani Makhzum. Muhammad dari Bani Hashim, sementara saingan dari Bani Hashim adalah Bani Makhzum. Kalau seandainya kita itu beriman kepada Muhammad, kata mereka, ya kita lebih rendah daripada Bani Hashim, Bani Makhzum, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi dalam firman-Nya. Sa'uslihi saqar. Karena kebiadaban Al-Walid bin Mughirah, maka Allah akan melemparkan dia ke neraka yang bernama Saqar. Wa ma adraka ma Saqar, dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Yakni Saqar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Artinya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, yakni Saqar ini akan memakan daging kita, keringat kita, urat-urat kita, semuanya akan dilahap oleh neraka Saqar tersebut. Dilahap. Luar biasa kengerian neraka Saqar. Lawahatul lil bashar, sampai-sampai neraka Saqar ini membakar kulit manusia. 'alaiha tis'ata asyar, dan penjaga neraka Saqar tersebut berjumlah 19 malaikat. Dan salah satunya adalah malaikat Zabaniyah. Ketika diceritakan kepada orang-orang Quraisy, wah Saqar ya, Saqar ada 19 malaikat. Tapi orang-orang Quraisy itu dengan sombongnya, ya, mereka itu sombong bisa melawan 19 orang tersebut. Oh, 19 malaikat maksudnya. Malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah," dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu yaitu malaikat-malaikat. "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru." Kemudian, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka tersebut melainkan sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Jadi malaikat tersebut menjaga neraka Saqar, 19 neraka Saqar, ya, dengan bengis. Tapi Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada kaumnya, "Hai sekalian kaumku, wahai kaum Quraisy, tidak mampukah dari kalian setiap 10 orang melawan satu malaikat?" Saking sombongnya Abu Jahal. Dari 19 itu Pak, kan pengikut kaum Quraisy banyak. Pengikut kaum Quraisy banyak. Kalian 10, setiap 10 orang lawan satu. Setiap 10 orang lawan satu, berarti 190 orang. Tidak mampu kan kalian melawan satu malaikat saja? 10 lawan 1. Wah, luar biasa. Ada lagi yang lebih gila lagi atau lebih sombong lagi, yaitu bernama Kildah bin Usaid bin Khalaf. Wahai kaum Quraisy, kalian itu cukup melawan 2 orang saja. Maksudnya 2 malaikat saja, cukup 2 saja. Biarkan 17 malaikat itu aku yang hadapi. Kan gila itu. Ya, saking dia itu tidak beriman kepada Allah, meremehkan Al-Qur'an, meremehkan kekuatan Allah, meremehkan kekuatan malaikat. Itulah puncak dari kesombongan orang, Pak. Jadi Pak, kalau orang itu sudah sombong, tidak mau dia itu beriman, sudah selesai. Apapun dia terjang demi kepentingan dia. Tingkat yang paling tinggi adalah dia itu meremehkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iblis, seiblis-iblisnya iblis, tidak pernah meremehkan kekuatan Allah, tidak pernah. Seiblis-iblis iblis, tidak pernah.
Sesombong-sombongnya iblis, nggak pernah meremehkan Allah, tidak pernah meremehkan malaikat, tidak pernah. Tidak pernah iblis lah seperti itu. Tapi kalau manusia sudah sombong, wah, selesai. Semuanya dianggap kecil. Bahkan kekuatan Allah pun dianggap kecil. Dianggap permainan. Al-Quran dianggap ayat-ayat hanya permainan. Bahkan kalau zaman sekarang itu dianggap diperjualbelikan. Al-Quran dijadikan jual beli untuk mendukung kemaksiatan dia. Luar biasa. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi. Liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Ya, Alkitab sini siapa? Yaitu Al-Qur'an. Kemudian bukan hanya Al-Qur'an, jadi 19 malaikat itu, neraka sakor itu bukan hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Qur'an. Jadi 4 kitab ini disebutkan dalam 4 kitab ini bahwasanya neraka sakor itu berjumlah 19 malaikat penjaganya di atasnya. Itu makanya tadi dikatakan supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya bertambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab tadi dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. Jadi orang-orang yang sudah ada penyakit diyakini lagi. Ragu, yakin lagi bahwasanya memang benar-benar ada itu neraka sakor, ada juga malaikatnya ada. Dan kekuatan Allah tuh besar, Pak. Orang-orang Quraisy tadi menganggap bahwasanya malaikat, sudahlah 19 malaikat, baik. Kami ribuan orang Quraisy bisa lah sikok-sikok melawan malaikat. Kita tidak tahu sebesar apa malaikat itu. Kita juga tidak tahu sekuat apa malaikat Zabaniyah di situ. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah itu menyesatkan orang-orang yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni perumpamaan seperti ini dan juga yang semisalnya akan mempertebal keimanan di dalam hati dan sebagian orang, dan menurunkan keimanan sebagian orang. Maka dari itu, Pak, yang dapat kita pelajari bahwasanya memang ya, kita itu iman kita naik, iman kita turun, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi permasalahannya adalah apakah kita ingin berusaha atau tidak. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah akan memberikan keimanan bagi siapa yang Allah kehendaki juga. Allah akan berikan. Tapi bukan berarti kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, itu pasrah dengan keadaan. Karena kita tidak tahu siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah sesatkan, dan siapa yang Allah karuniai hidayah. Kita tidak tahu, Pak. Maka tugas kita adalah berusaha untuk husnul khotimah. Semua orang itu berkeinginan, bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik. Husnul khotimah, penutup yang baik. Maka dari itu, kata Nabi SAW, ya, mati kita itu tergantung dengan kebiasaan hidup kita. Dan mungkin kita sudah sering dengar ini hadis. Kebiasaan kita itu kematian kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya ada orang yang mati dalam keadaan membaca Al-Quran, matinya pun dalam keadaan baca Al-Quran. Ada orang yang mati karena main bola, karena kebiasaan dia itu main bola. Contohnya Khairul Huda, kiper Persela Lamongan, yang mati. Saya lupa tahun berapa itu. Mati dia karena kebiasaan dia main bola. Ada juga yang mati, saya lupa itu kiper siapa tuh, di Aceh atau siapa. Kipernya bukan kiper siapa, bek siapa. Karena tendang, mati. Karena memang kebiasaan dia main bola. Ada juga orang-orang yang ceramah mati karena kebiasaan dia menceramah. Jadi kebiasaan baik itu ya diharapkan oleh kita untuk mati dalam keadaan baik tersebut. Nah, seperti itu. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya kita dimatikan oleh Allah dalam ketaatan atau kebiasaan yang baik tersebut. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Allah sendiri yang tahunya. Allah cuma menyebutkan 19 penjaga neraka sakor. Allah cuma menyebutkan 19 baik, tapi tidak tahu di dalamnya ada berapa kan? Di pojoknya itu, Pak, 19 itu di pojok, di atas 19. Tapi kita tidak tahu di dalam itu ada berapa. Dan itu hanya Allah yang tahu. Luar biasa, Pak, ya. Luar biasa. Jadi azab Allah di neraka tidak main-main. Makanya sahabat Nabi itu dulu, itu mereka lebih ingin diazab di dunia langsung daripada diazab di neraka. Karena apa? Pedih di neraka, Pak. Pedih sekali. Pedih sekali azab di neraka itu. Para sahabat Nabi bercita-cita sebelum mati kalau bisa dia itu diazab dulu. Takut.
Karena azab di dunia ini sementara dan tidak terlalu pedih dibanding dengan azab di akhirat. Maka jangan heran ya bahwasanya sesuatu yang keburukan yang kita dapatkan, entah itu misalnya kemalingan lah, kecelakaan lah, kemudian kita sakit lah. Makanya ketika saya kecelakaan itu Pak, ketika bulan Desember itu saya kecelakaan itu, saya bermuhasabah diri. Kayaknya saya itu melakukan perbuatan dosa. Dosa apa yang saya buat? Saya pikir terus. Ya. Dan saya juga di sisi saya itu bersyukur karena dari kecelakaan ini bisa ya, menambah keimanan, kemudian bisa menambahkan pahala, menghapus dosa. Itu Pak. Saya bersyukur sekali. Ya seperti itu. Tapi di sisi saya berpikir bahwasanya dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga Allah mengadab saya seperti itu. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan neraka sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar innaha ihdal kubar nadhirul lil bashar. Allah bersumpah kepada bulan, kepada malam, kepada waktu subuh, bahwasannya neraka sakor itu adalah salah satu azab atau bencana yang paling besar, ya. Kemudian nadhirul lil bashar, sebagai ancaman bagi manusia, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ancaman bagi manusia bagi yang mau maju atau yang mau mundur. Apa makna dari mau maju dan mau mundur? Jadi siapa yang mau menerima peringatan dari Allah, maka dia siap, tidak mau maju ke sakor tadi. Tapi kalau dia berkeinginan maju, ya, artinya dia mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang mau? Terserah, Allah tidak membebani manusia. Manusia itu berbeda dengan malaikat. Malaikat itu disetting oleh Allah untuk taat terus. Iblis disetting oleh Allah untuk berdosa terus. Tapi manusia mempunyai kehendak. Nak masuk neraka lajulah, nak masuk surga lajulah. Pilihlah, nak maju lajulah, nak mundur lajulah. Ya seperti itu. Kemudian di ayat yang selanjutnya mengatakan kullu nafsim bima kasabat rahina. Itulah kenapa Allah mengatakan kenapa manusia itu punya kehendak silakan, ya, nak masuk neraka lajulah, nak masuk surga lajulah. Tapi ingat kata Allah, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat. Sudah saya sering katakan di pengajian-pengajian, entah itu di sini ataupun di tempat masjid-masjid yang lainnya, bahwasanya kita itu hidup di dunia itu seperti masuk ke minimarket. Kita mau ambil apapun silahkan, mau ambil coklat, mau ambil popok, mau ambil permen, mau ambil apapun silahkan. Tapi sebelum keluar dari minimarket, kita melewati kasir, dan di kasir itulah semuanya akan dibayar. Seperti itulah dunia. Kita mau melakukan apapun silahkan, tapi ingat di akhirat semuanya akan dibayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibayar. Ya. Kemudian kullu nafsin bima kasabat illa ashabal yamin. Ya, kecuali orang-orang yang kanan atau kelompok-kelompok yang kanan, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Orang-orang yang beriman itu ya berada di surga, tapi mereka itu bertanya-tanya nih, kemana nih penduduk yang kemana lagi, apa nih penduduk di neraka tersebut? Apa yang dia lakukan? Apa yang mereka lakukan di neraka sakor? Makanya kullu fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin. Jadi orang-orang di surga itu bertanya-tanya kepada penduduk-penduduk, ya, orang-orang yang berbuat dosa di neraka sakor. Mereka sering bertanya, "Ma salakakum fi sakor?" Wahai penduduk neraka atau penduduk neraka sakor, ya, atau orang-orang yang berdosa, apa yang menyebabkan engkau itu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Nah, inilah yang masuk neraka sakor yang pertama, yaitu dia tidak mau sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kemudian orang ini, ada yang ketiga itu, orang ini suka membicarakan kebatilan, membicarakan kemaksiatan, dan ikut kebatilan tersebut, melaksanakan juga. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin. Dan yang keempat, golongan yang keempat adalah orang yang berdusta, yang tidak mau beriman kepada hari kiamat. Jadi orang yang masuk neraka sakor ada empat, Pak, ya. Yang pertama yaitu tidak mau sholat, yang kedua yaitu tidak memberi makan orang miskin, yang ketiga yaitu membicarakan keburukan dan mengikuti keburukan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu yang tidak mau beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, seperti Al-Walid bin Mughirah. Makanya jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya siapa yang tidak melaksanakan sholat lima waktu secara terus-menerus, secara sengaja, maka dia dihukumi dosa besar
Dan kalau dia tidak mau bertobat, dia wajib dibunuh. Wajib dibunuh, Pak. Akibat dari dosanya ini yang sangat besar. Tapi ada lagi yang lebih tegas lagi, fatwa dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya siapa yang tidak sholat 5 waktu secara terus-menerus, secara sengaja, maka kata Imam Ahmad dia telah murtad, keluar dari Islam. Itu fatwa yang sangat tegas. Tapi saya lebih condong fatwa ke jumhur ulama atau mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ya dengan secara sengaja, tapi dia masih beriman kepada sholat tersebut, ya masih meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib, maka dia mendapatkan dosa besar, tidak murtad. Tapi kalau orang tersebut tidak lagi meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, tidak lagi meyakini bahwasanya dia telah kafir atau telah murtad. Ya. Saya lebih milih pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, Pak. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Atau mereka menipu Allah. Orang-orang munafik menipu Allah, Pak, di dunia. Tapi untuk orang-orang beriman masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Ya seperti itu. Jadi syafaat itu, Pak, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Syafaat dari mana saja? Ada syafaat dari Nabi SAW, ada syafaat dari puasa, ada syafaat dari membaca Al-Quran, ada syafaat dari sholat 5 waktu, ada syafaat dari orang-orang yang soleh atau teman-teman yang soleh. Itu diantaranya saja syafaat atau pertolongan. Untuk orang beriman, Pak, itu bisa bermanfaat, tapi untuk orang kafir atau untuk orang munafik tidak akan bisa bermanfaat sama sekali. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Allah sudah turunkan Al-Quran yang jelas terang benderang, kemudian dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak mau beriman? Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Di sini Allah menceritakan tentang orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman. Mereka itu seperti keledai liar, ya, keledai liar yang lari cepat, kemudian larinya itu lebih cepat daripada singa. Luar biasa. Di sini diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy tersebut mendengarkan firman Allah, mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mau mendengarkan, mereka menjauh dari petunjuk tersebut. Menjauh, Pak. Maka kita sebagai umat Muhammad SAW jangan sampai seperti orang Quraisy. Ketika mendengar firman Allah, panas. Ketika mendengar hadis Nabi, panas. Serba tidak mau. Padahal tuntunan kita Al-Quran dan hadis. Tidak mau, Pak. Tolak semuanya. Seperti itu juga kaum Quraisy, Pak. Menolak semuanya. Mereka lari seperti keledai. Keledai liar yang cepat. Lebih cepat daripada singa larinya. Seperti itu.